Gimana Ustaz, cara efektif membangun Ramadan itu supaya kita ini tahun lalu ini dengan Ramadan yang sekarang ini supaya lebih baik dan lebih signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, Ustaz. Tenang Academy. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tenang dan juga ayah bunda yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, senang sekali rasanya bisa kembali berjumpa di layar Anda. Tidak terasa waktu kita sudah detik-detik mendekati waktu bulan yang penuh keberkahan di bulan Ramadan, insya Allah di tahun 1444 Hijriah. Saya tidak sendirian, senang sekali masih ingin berbincang santai di sore hari ini. Insya Allah Ta'ala ditemani oleh Ustadz Muhammad Arfaini Alif Hayum Ta'ala, yang mana kita ingin mempersiapkan lebih optimal di program Madrasah Ramadan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Syukur atas waktunya bisa menyempatkan waktu di tengah kesibukan antum. Ya. Ke sana kemari dan berbagai acara yang memberikan training memberikan ilmu yang bermanfaat untuk umat Islam ini insyaallah. Baik, sahabat Tenang dan juga ayah dan bunda dimanapun Anda berada, tentu kita ingin sekali ya nanti di bulan Ramadan itu lebih maksimal ibadah kita seperti itu. Nah, melalui program kita nanti Ustadz Alif ini yang kita membuat program Ramadan itu supaya lebih maksimal, kita ada tips cara efektif membangun Madrasah Ramadan. Ya. Tapi saya ingin bertanya Ustadz, kenapa ada istilah Madrasah Ramadan? Apakah Ramadan itu seperti sekolah atau sebuah institusi lembaga pendidikan gitu? Menjadi menarik sekali nih, kenapa judulnya bisa madrasah? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alladzi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Afdhalus shalawat wa atammu taslimi ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Ramadan, Pak Doni dan sahabat Tenang semua, sahabat ayah dan bunda Kota Tahfiz Abqori. Ramadan adalah masa, Ramadan adalah fase, Ramadan adalah waktu terbaik bagi kita semua untuk kita melakukan sebuah proses pembelajaran. Karena Pak Doni bagaimanapun juga di dalam kita hidup itu tidak lepas tidak lepas dari proses pembelajaran. Nah, Ramadan ini sahabat semua, Ramadan ini kita jadikan sebagai proses pembelajaran kita agar kita naik kelas. Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, karena salah satu goal setting terbesarnya di dalam kita melakukan proses di bulan Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun. Itu sering sekali kita dengar para penceramah, para khatib Jumat di bulan Ramadan ini sering menyampaikan, mengungkapkan tentang satu ayat yang ayat ini dulu kita tahu ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi goal settingnya adalah kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, lulus untuk menjadi orang bertakwa itu kan adalah melalui proses pembelajaran, melalui proses kita melalui proses kerja keras, melalui proses setiap hari, setiap saat, setiap waktu untuk terus belajar agar memang menghasilkan ketakwaan dalam diri kita. Jadi itulah kenapa kita sebut atau kita namakan Ramadan ini menjadi madrasah kita, menjadi sekolah kita, agar diharapkan ketika kita nanti setelah Ramadan dalam proses pembelajaran ini kita mendapatkan hasil daripada ketakwaan. Yang itu ada dalam diri kita masing-masing. Masya Allah. Nah, jadi itu sebenarnya Pak Doni mengapa kita lebih mengidentikan Ramadan menjadi, kita namakan menjadi madrasah Ramadan untuk kita, untuk program kita,
Karena tidak lain dan tidak bukan sekali lagi adalah menjadikan Ramadan ini menjadi proses pembelajaran agar endingnya, fokusnya, goal settingnya itu mudah-mudahan bisa kita wujudkan itu jadi orang yang bertakwa dengan memfokuskan pada proses ini. Itu. Ya, ini menariknya Ustadz. Sebelum nanti ke fokus tips cara efektif membangun madrasah ini, apa yang membedakan bulan Ramadan dengan lainnya? Padahal kalau tadi memang dikatakan madrasah Ramadan sebuah proses pembelajaran juga. Apakah di luar bulan Ramadan kita nggak belajar? Gitu. Apakah di luar bulan Ramadan kita tidak belajar? Tentu, ya, dan Pak Doni dan sahabat semua tentu. Yang namanya kita orang Muslim itu senantiasa belajar dan belajar. Tidak ada waktu lowong dan luang untuk kita bersantai-santai. Jadi kita hidup, kita mengarungi kehidupan ini tidak lepas dari yang namanya proses belajar. Hanya saja nanti hasil proses belajar itu bisa dilihat nanti hasilnya apakah memiliki dampak impact yang signifikan atau tidak. Seperti orang tua melakukan proses pembelajaran bersama dengan anaknya. Itu kalau proses belajar yang dihadirkan orang tua itu barangkali tidak cukup baik, ya, bahkan dalam proses pembelajaran itu barangkali negatif, maka hasilnya juga barangkali bisa jadi negatif. Kalau hasil proses pembelajaran itu dilakukan dengan baik, dengan maksimal, maka hasilnya pun insya Allah bisa jadi maksimal. Artinya dalam hidup kita itu tidak akan pernah luput dan lewat dari yang namanya belajar. Belajar itu adalah pengalaman. Belajar itu adalah bagaimana kita untuk mengalami sebuah perubahan, untuk melakukan sebuah perubahan, untuk meningkatkan sebuah knowledge, itu belajar. Jadi yang namanya belajar tidak akan pernah lepas dalam diri kita. Nah, kemudian kenapa sih secara khusus Ramadan kita sebut madrasah? Karena tidak lain dan tidak bukan bahwa Ramadan ini menjadi satu momen yang sangat penting sekali, di mana satu bulan ini bernilai cukup tinggi sekali, dari mulai ganjaran pahalanya yang berlimpah, kemudian faktor-faktor environment, lingkungan yang mendukung untuk melakukan perubahan. Itu bisa kita lihat. Jadi dari faktor lingkungan pun kita bisa jauh lebih mudah untuk melakukan proses pembelajaran daripada bulan-bulan yang lain, ya. Contohnya untuk melatih kejujuran, belajar melatih untuk disiplin beribadah, belajar untuk disiplin untuk tepat waktu. Itu semua ada di bulan Ramadan yang barangkali bulan lain itu belum tentu ada seperti di bulan Ramadan ini. Makanya mengapa bulan Ramadan ini menjadi momen perubahan kita, dan Ramadan ini menjadi momen kita untuk mengkualitaskan mutu belajar kita, sehingga benar-benar kita bisa menghasilkan ketakwaan, insyaallah. Gitu. Masya Allah. Ya, jadi sahabat, kita yang mungkin sudah usia lebih dewasa pasti merasakan dan juga sudah mengalami perjalanan Ramadan dari tahun lalu, tahun sebelumnya, dan ini insya Allah Ta'ala kita akan bertemu di bulan Ramadan tahun ini. Nah, gimana Ustaz cara efektif membangun Ramadan itu supaya kita ini tahun lalu ini dengan Ramadan yang sekarang ini supaya lebih baik dan lebih signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, Ustaz? Gimana cara efektif membangun madrasah Ramadan? Pertama sekali adalah hudurul qalbi, hadirkan hati dulu. Hadirkan hati. Dan secara spesifik yang harus kita hadirkan adalah niyah as-sadiqah, dan niat ikhlasun niyah dan niyah as-sadiqah. Jadi niat yang ikhlas dan niat yang jujur, niat yang benar. Ini yang poin yang penting yang pertama. Sebelum kita bicara tentang berbagai hal,
sebelum kita bicara tentang berbagai hal, maka yang pertama yang harus kita perhatikan adalah hadirkan dulu hati untuk menyambut bulan Ramadan. Iya. Hadirkan hati untuk kita menghadapi bulan Ramadan ini. Gitu. Nah, tadi secara spesifik yang kita hadirkan dari hati ini adalah niat yang ikhlas dan niat yang jujur dan benar ketika kita ingin masuk ke dalam bulan Ramadan ini. Itu yang pertama. Iya. Dari kita dulu agar Ramadan kita efektif. Nah, yang kedua yang harus kita juga persiapkan agar Ramadan kita efektif adalah kita mengilmui Ramadan. Mengilmuinya. Iya, fikih kita puasa. mengetahui fikih puasa. Apa itu shaum Ramadan? Apa itu imsak gitu kan? Apa itu qiyam Ramadan? Kemudian apa itu yang mubtilat siyam, hal-hal yang membatalkan puasa Ramadan, hal-hal yang membatalkan pahala puasa Ramadan. Itu kita pahami, kita ilmui, kita pahami dengan baik gitu ya. Agar apa? Agar kita mendasari aktivitas itu dengan ilmu. Maka apalah jadinya ketika kita memasuki sebuah peperangan, tapi kita nggak punya strateginya, nggak punya ilmunya, maka akan konyol, ya, nggak akan efektif. Maka ketika kita masuk di bulan Ramadan, setelah kita menyiapkan hati yang ikhlas, hati yang benar, hati yang jujur, niat yang ikhlas, yang benar, yang jujur, maka berikutnya adalah kita mengilmui bulan Ramadan itu. Kita mengerti, memahami, ya, tentang berbagai hal terkait dengan bulan Ramadan, keutamaan di dalam bulan Ramadan. Ini poin yang kedua, gitu. Agar Ramadan berjalan efektif. Gitu. Itu ya. Nanti kita kembangkan. Ya, jadi pemirsa ayah dan bunda dan juga sahabat tenang yang dirahmati oleh Allah Taala, mudah-mudahan kita diberikan hidayah taufik oleh Allah Taala untuk bisa ya mengilmui, dan juga tentu sudah banyak majelis-majelis ilmu yang di sana membahas tentang fikih Ramadan untuk fikih puasa dan yang jenisnya tentang terkait bulan Ramadan. Tapi Ustaz, ini agar lebih efektif juga di masa Ramadan ini, kan kita rencana insya Allah ingin mengadakan madrasah Ramadan, Tenang Akademi dan juga Kutab Tahfidz gitu. Tentu spesial buat ayah dan bunda juga tenang, sahabat tenang. Apa yang harus akan kita nanti berikan surprise ataupun juga ya hadiah buat sahabat tenang juga ayah bunda, biar nanti lebih maksimal dari yang sebenarnya tidak lepas dari lini kehidupan kita. Kita misalnya sebagai orang tua, ayah dan bunda ini misalnya, ya kita ingin ibadahnya lebih fokus, lebih khusyuk gitu. Tapi anak kita rewel, anak kita ada masalah ini. Nah, ini apa yang nanti kita berikan saat di program Ramadan. Terima kasih Pak Doni. Jadi sebelum Ana menjawab pertanyaan itu, ada hal yang paling penting juga agar kita bisa memaksimalkan madrasah Ramadan ini. Karena bagaimanapun juga bahwa sebuah habit itu bisa terjadi kalau 1 bulan kurang lebih 29 hari itu berulang-ulang. Kalau habitnya buruk, ya bisa jadi buruk. Kalau habitnya baik, bisa jadi baik, gitu kan. Nah, artinya madrasah Ramadan kita bisa maksimalkan, sahabat semua, ya, dengan membangun habit yang baik, gitu. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dapat kita lakukan agar efektif dalam memaksimalkan madrasah Ramadan sehingga muncul habit baru, muncul perilaku positif baru, muncul penguatan iman yang lebih kuat lagi, yang lebih tinggi lagi. Jadi muncul hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang justru malah disebutkan oleh Nabi, ya, celakalah seseorang diajak Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, kemudian melalui bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, dia belum atau dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kan tidak ingin seperti itu. Nah, makanya bagaimana cara agar kita efektif? Nah, setelah 2 poin tadi ya tentang niyah al-khalisah, niyah ikhlasun niyah dan an-niyah as-shadiqah. Nah, yang kedua adalah
mengilmui bulan Ramadan. Nah, yang ketiga yang dapat kita lakukan agar efektif di bulan Ramadan ya adalah tetapkan fokus goal setting, outcome goal setting selain goal setting besar, yaitu ketakwaan. Apa yang akan dapat kita hasilkan selama 1 bulan untuk pribadi kita? Contoh untuk anak, ya, untuk orang tua. Apa yang dapat kita wujudkan, gitu ya, selama 1 bulan untuk istri, gitu. Apa yang dapat kita wujudkan? Goal setting apa? Fokusnya apa untuk anak-anak kita? Jadi tentukan dulu, ya. Apakah dari segi bab tentang akidah, apa akidah yang akan kita perkuat di bulan Ramadan? Kalau babnya tentang ibadah apa yang akan kita gembleng? Ya, agar ibadahnya itu menjadi ajak, menjadi terbiasa setelah bulan Ramadan. Kemudian akhlak apa yang akan kita terapkan fokusnya selama bulan Ramadan? Gitu. Jadi fokuskan goal setting. Apa? Tentukan goal settingnya itu apa supaya efektif. Gitu. Baik itu dari sisi akidahnya, dari sisi ibadahnya, dari segi akhlaknya atau adabnya, itu kita tentukan di bulan Ramadan, gitu ya. Karena bagaimanapun juga dalam proses perubahan perilaku itu kan nggak bisa sekonyong-konyongnya berubah. Dan nggak bisa langsung berubah. Kalau kita mau menentukan 10 perubahan perilaku, dalam 1 bulan, tidak bisa seperti itu juga. Sunnatullah itu adalah tadarruj, bertahap. Ya, seperti Nabi melakukan perubahan secara bertahap untuk para sahabat di kota Makkah dan Madinah. Maka tentukan hal yang paling urgen. Tanya kepada diri kita sendiri, apa ya hal yang paling urgen untuk saya hadirkan goal setting untuk diri saya, untuk istri, dan untuk anak-anak. Itu tentukan dari sekarang ini, 2 hari ini. Perlu bicara dengan istri, bicara sama istri. Oke. Kita 1 bulan ini apa goal setting kita ini apa nih? Untuk pembahasan akidah, untuk bab tentang ibadah, untuk bab tentang adab dan akhlak, apa yang akan kita hadirkan? Ya, untuk Al-Quran apa yang kita hadirkan? Goal settingnya itu apa? Gitu. Nah, ini penting sekali agar Ramadan kita berjalan efektif. Mau dikasih tanda. Ya, Masya Allah. Baik, sahabat tenang dan juga ayah dan bunda yang dirahmati Allah Ta'ala. Mungkin singkat perbincangan kita di sini, namun insya Allah bermanfaat ya, padat ya. Jazakumullah Ustaz Alif. Kita mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan akan lebih efektif lagi dengan program kita nanti ya. Yang mudah-mudahan Anda bisa bertanya jawab ataupun interaktif langsung dengan para pemateri. Insya Allah akan dihadirkan secara langsung di channel kami. Masih ada waktu dikit? Masih ya, izin ya. Yang keempat nih, Pak Doni. Yang keempat adalah boundary time. Time management dan boundary place. Tentukan tempat, tentukan waktu kita untuk bisa merealisasikan goal setting tadi itu. Gitu ya. Tentukan waktunya, manajemen waktu. Ya, kita bersama dengan anak-anak, apa goal settingnya? Kemudian kapan waktu untuk kita bisa melakukan proses delivery, melakukan proses transfer knowledge, transfer skill. Edukasi kepada istri dan anak-anak itu tentukan waktunya kapan, setiap kapan selama bulan Ramadan, rutin, ya kan. Kemudian tentukan tempatnya juga, di mana kita akan melakukan proses madrasah Ramadan. Apakah di ruang tamu barangkali, di kamar barangkali, ya, ataukah nanti gantian di kamar anak kita yang satu, kamar anak kita yang kedua barangkali. Itu ditentukan tempatnya supaya punya pola. Ada pola. Gitu kan, atau nanti bisa di luar rumah atau ketika. Jadi tentukan supaya pola itu dapat untuk anak. Ya. Jadi pola itu dapat karena anak-anak itu pola itu haruslah bisa diprediksi oleh anak. Bukan unpredictable. Bukan tidak bisa diprediksi. Nah, itu nanti akan mempengaruhi itu. Dalam perilaku anak, kalau sesuatu tidak bisa diprediksi, anak jadi agak sulit untuk bisa kebangun gitu ya polanya gitu. Jadi buat boundary time atau manajemen waktu atau boundary place atau tempat yang kita tentukan, kita batasi atau kita tentukan di mana tempat dalam proses pembelajaran. Ini kalau lupa adalah apa yang kelima ya, berarti uslub atau metodologi atau bukan metodologi ya, pendekatan atau metode cara kita menyampaikan gitu ya. Apa yang akan kita
yang kita berikan untuk anak-anak kita? Bagaimana cara penyampaiannya? Apakah dengan bercerita? Iya. Ya kan? Apakah dengan bedah buku masing-masing anak kita menyampaikan? Ya, khusus anak-anak itu targetnya adalah di bulan Ramadan ini Pak Doni, sahabat semua adalah untuk goal setting anak dan anak-anak adalah kembali ke para sahabat dan tabi'in. Masya Allah. Jadi anak di target di bulan Ramadan ini menapaktilasi Rasulullah dan para sahabat dengan membaca sirah. Dan tentu anak mengatakan kepada mereka, pada anak-anak, ya, siapa yang paling banyak membaca sirah dan mampu menyimpulkan nanti akan ada reward, gitu kan, hadiah. Itu sebagai penyemangat salah satunya, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, maka goal setting di bulan Ramadan ini adalah Ana berusaha mendekatkan mereka kepada figur-figur yang itu bisa menjadi inspirasi mereka dalam akidah, dalam ibadah dan akhlak. Yang itu sudah saja. Terbukti ya mereka. Ya, itu saja. Jadi nggak banyak menapaktilasi mereka. Nanti mereka itu akan bercerita. Mereka akan bercerita tentang Bilal bin Rabah, bercerita tentang Asma binti Abu Bakar, bercerita tentang Abdullah bin Huzaifah, bercerita tentang para sahabat dan para pejuang Islam. Itu target goal settingnya. Itu Pak Doni. Masya Allah. Ini mudah-mudahan menjadi inspirasi yang sangat berfaedah sekali untuk kita, ayah bunda yang ada di rumah. Jadi tidak hanya kita sendirian, tapi keluarga kita, anak ataupun juga suami ataupun istri kita masuk insya Allah. Baik, barakallahu sudah pas mendekati waktu sholat maghrib. Jazakallahu Ustaz. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Syukran, jazakallahu sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.